Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rara Bulan Febria Sinurat dengan NPM 2401 05 10 13 dari Prodi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan materi bab 18 mengenai Bank Sentral, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Materi pertama yang akan saya sampaikan mengenai pengertian dari Bank Sentral. Bank Sentral adalah sebuah instansi maupun sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab suatu kebijakan moneter serta menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Bank Sentral juga memiliki fungsi dan tugas. Fungsi pertama dari Bank Sentral adalah sebagai agen fiskal pemerintah. Bank Sentral berfungsi memberikan nasihat dan bantuan untuk mengelola berbagai masalah atau transaksi keuangan pemerintah seperti menyimpan aset milik pemerintah. Lalu yang kedua adalah banknya bank. Sebagai banknya bank, Bank Sentral memberi bantuan kepada bank-bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas tetapi sulit mendapatkan dananya dari sumber dana lain. Lalu yang ketiga sebagai penentu dan pelaksana kebijakan moneter. Sebagai penentu dan pelaksana kebijakan moneter, Bank Sentral bertugas mengendalikan jumlah uang beredar dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter. Lalu yang keempat, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan. Mengingat bahwa sampai saat ini, bank adalah lembaga keuangan yang terbesar dan terpenting, maka kesehatan dan kestabilan sektor perbankan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi stabilitas sektor keuangan. Oleh karena itu, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan oleh Bank Sentral sangatlah penting. Selanjutnya ada penanganan transaksi giro. Dengan fungsi ini, Bank Sentral mengontrol dan mengelola kegiatan-kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro. Sebab transaksi-transaksi tersebut terjadi dalam jumlah yang besar antar bank, antar wilayah, dan antar negara. Lalu fungsi dari Bank Sentral yang terakhir yaitu riset-riset ekonomi. Riset-riset yang dilakukan Bank Sentral terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah dan perkembangan sektor moneter. Tujuan dari Bank Sentral adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah independensi. Independensi didefinisikan sebagai kebebasan dari pengaruh, instruksi atau pengarahan, atau kontrol dari pihak-pihak lain. Jika diterapkan pada Bank Sentral, Mayer 2000 mengartikan independensi sebagai kebebasan dari pengaruh, instruksi, atau pengarahan atau kontrol baik dari badan eksekutif maupun dari badan legislatif. Independensi Bank Sentral dapat dibedakan dalam 5 aspek sebagai berikut. Yang pertama, institutional independence atau independensi kelembagaan. Lalu yang kedua ada goal independence atau independensi sasaran akhir. Yang ketiga ada instrumental independence atau independensi instrumental. Yang keempat ada personal independence atau independensi personal. Lalu yang terakhir ada financial independence atau independensi keuangan. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan salah satu lembaga negara yang berfungsinya untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang sudah terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK juga memiliki beberapa wewenang. Beberapa wewenang tersebut yang pertama, menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang. Yang kedua, menetapkan suatu peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ketiga, menetapkan sebuah peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan berbagai peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Lalu yang terakhir, menetapkan suatu kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Adapun fungsi dari OJK yang pertama adalah
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Lalu yang kedua, memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya. Lalu yang terakhir, memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. OJK dibentuk bukan berarti tidak mempunyai tujuan. Adapun tujuan utama dibentuknya OJK adalah yang pertama, mengatur berbagai jasa keuangan, yang kedua, mewujudkan sistem keuangan agar dapat tumbuh secara berkelanjutan, lalu yang ketiga, melindungi konsumen dan juga masyarakat. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS. LPS adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Peminjaman Simpanan yang ditetapkan pada 22 September tahun 2004. LPS memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan, lalu fungsi yang kedua adalah turut aktif dalam pemeliharaan stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Adapun tugas dari LPS adalah yang pertama merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, yang kedua melaksanakan penjaminan simpanan, ketiga merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, lalu yang terakhir merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Ada beberapa wewenang dari LPS. Yang pertama adalah menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga, melakukan pengelolaan, kekayaan, dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Lalu yang terakhir, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, atau mengkonfirmasi atas data tersebut pada angka 4. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai bab 18, yaitu Bank Sentral, OJK, dan LPS. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.